Di sebuah desa yang damai dengan sawah yang luas, Pak Nam tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil yang sederhana namun nyaman. Sebagai seorang pria berusia di atas 50 tahun, ia dulunya adalah seorang insinyur konstruksi, pekerjaan yang ia kejar sepanjang masa mudanya. Setelah pensiun, Pak Nam kembali ke pedesaan, menjalani kehidupan yang sederhana, merawat sawah dan ladang, dan mencurahkan seluruh pikirannya untuk putri satu-satunya, Lin. Ling adalah seorang gadis yang lembut dan berbudi luhur, mewarisi ketekunan dan kegigihan ayahnya. Setelah lulus dari universitas, Lin bekerja di sebuah perusahaan besar di kota, tempat ia bertemu dengan Hung, pria yang ia yakini akan menjadi pasangan hidupnya. Setiap kali ia menyebut Hung, mata Lin berbinar bahagia. Ia sering memberitahu Pak Nam bahwa Hung adalah pria yang baik, sukses, dan selalu memperhatikannya. Hung saat ini menjabat sebagai direktur penjualan sebuah perusahaan besar, memiliki rumah, mobil, dan merupakan idaman banyak gadis. Saat mendengar cerita putrinya yang penuh kebanggaan, Pak Nam merasa bahagia sekaligus khawatir. Baginya, Ling bukan hanya seorang putri, tetapi juga seluruh harapan hidupnya. Ia selalu berharap Ling menemukan pria yang baik, yang dapat mencintai dan melindunginya, seperti yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Namun, hal-hal sempurna yang Ling ceritakan tentang Hung membuat Pak Nam bertanya-tanya. Ia selalu percaya bahwa semakin cakap dan sukses seseorang, semakin mudah untuk menyembunyikan perhitungan yang sulit dideteksi oleh orang luar. Ketika Ling membawa pulang Hung untuk diperkenalkan, Pak Nam sudah bersiap sejak dini. Meskipun ia adalah pria yang tangguh, ia mencoba menciptakan suasana yang paling ramah untuk menyambut tamu istimewa ini. Hung masuk ke dalam rumah dengan sikap percaya diri. Senyum sopan selalu ada di bibirnya. Ia dengan cepat memenangkan hati orang-orang di sekitarnya dengan cara bicaranya yang cerdas dan perilakunya yang sopan. Namun, mata tajam Pak Nam tidak melewatkan detail kecil. Sepanjang makan, Hung hanya makan hidangan rumit yang telah dipesan Ling kepada ibunya untuk disiapkan sebelumnya, sementara hidangan tradisional yang sederhana tidak ia sentuh. Meskipun ini bukan masalah besar, itu membuat Pak Nam berpikir, seorang pria yang tahu bagaimana memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya tidak akan pilih-pilih seperti itu, pikirnya pada dirinya sendiri. Selain itu, cara Hung menjawab pertanyaan tentang masa depan dengan Ling juga sangat lancar, tetapi tidak memiliki kekhususan. Hal ini membuatnya sedikit ragu. Apakah Hung benar-benar mencintai putrinya atau hanya memainkan peran yang sempurna di depan keluarganya? Setelah perkenalan, Ling dengan bersemangat mengatakan bahwa Hung sangat menyukai keluarganya dan ingin mempercepat rencana pernikahan. Hal ini membuat Pak Nam semakin tidak nyaman. Seorang pria yang sukses dan sibuk seperti Hung, apakah ia benar-benar serius atau terburu-buru karena suatu alasan? Ling adalah gadis yang terlalu percaya dan selalu berpikir positif tentang segala hal, yang membuatnya semakin khawatir putrinya akan mudah terluka. Malam-malam berikutnya, Pak Nam terus berpikir. Ia bertanya-tanya apakah ia harus mempercayai Hung, atau apakah ia perlu melakukan sesuatu untuk memverifikasi pria seperti apa ia sebenarnya. Ketika Ling secara tidak sengaja menyebutkan alamat tempat kerja Hung, sebuah ide berani muncul di benaknya. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri, bukan melalui cerita Ling atau penampilan glamor Hung. Pak Nam berencana untuk menyamar sebagai penjaga keamanan sementara di gedung tempat Hung bekerja. Sebagai seseorang yang telah melalui banyak kesulitan dalam hidup, ia memahami bahwa hanya dengan berada di dekatnya, menyaksikan secara langsung bagaimana Hung berperilaku di lingkungan kerja, ia dapat dengan jelas melihat pria seperti apa ia sebenarnya.
Keputusan ini tidak mudah, tetapi demi kebahagiaan Ling, ia rela melakukan apapun. Keesokan paginya, Pak Nam membuat alasan bahwa ia perlu mengunjungi seorang teman lama di kota agar Ling tidak curiga. Ia membawa seragam penjaga keamanan lama, topi, dan sepatu pudar yang solnya sudah aus. Dengan bantuan seorang teman dekat yang pernah bekerja sebagai manajer di gedung tempat Hung bekerja, Pak Nam dengan mudah mendapatkan posisi sementara di sana. Ia ditugaskan untuk berdiri di area pintu utama, tempat semua karyawan dan pelanggan masuk dan keluar. Pada hari pertama bekerja, Pak Nam mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan mata tajam. Gedung tempat Hung bekerja tidak berbeda dengan kompleks modern, dengan jas-jas yang necis, mobil-mobil mewah yang diparkir di ruang bawah tanah. Di pagi hari, ia melihat Hung keluar dari mobil mewah, masih dengan sikap percaya diri dan senyum sopan. Tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah cara Hung melewati petugas keamanan tanpa memperhatikan mereka. Seorang karyawan muda yang berdiri di dekatnya berbisik kepadanya, "Itu Bos Hung. Tampan, sangat sukses, tetapi tidak pernah menyapa kami." Pak Nam hanya mengangguk sedikit, mencatat dalam hati. Sepanjang pagi, ia mengawasi Hung setiap kali ia melewati pintu utama, tetapi Ani tidak pernah menyapa atau bahkan melihat ke arah para penjaga. Hal ini membuat Pak Nam bertanya-tanya. Seseorang yang tahu bagaimana memperhatikan hal-hal kecil tidak akan mengabaikan detail sederhana seperti itu, pikirnya pada dirinya sendiri. Pada sore hari, ia memutuskan untuk membuat situasi yang menantang. Ia sengaja memarkir mobil Hung di posisi yang salah untuk melihat reaksinya. Ketika Hung menyadarinya, ia hanya mengerutkan kening, memanggil karyawan lain untuk menanganinya tanpa berbicara langsung dengannya. Meskipun ia tidak marah atau tidak sopan, sikap acuh tak acuh itu membuat Pak Nam semakin curiga. Ketika hari kerja pertama berakhir, Pak Nam kembali ke kamar kecil yang dipinjamkan temannya di dekatnya. Dengan banyak pikiran, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia perlu mengamati lebih lanjut, menantang lebih banyak untuk lebih memahami pria seperti apa Hung sebenarnya. Apa yang ia lihat hari ini hanyalah permukaannya, dan ia belum siap untuk membuat kesimpulan apapun. Masih banyak yang harus diklarifikasi, dan ia memutuskan untuk menyelesaikannya. Hari-hari berikutnya, Pak Nam terus bekerja sebagai penjaga keamanan di gedung tempat Hung bekerja. Ia mempertahankan sikap tenang, mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan cermat. Meskipun di luar, ia seperti penjaga keamanan lainnya, tetapi mata tajam dan kecerdikannya dalam setiap kata membuatnya mudah berbaur dan dengan cepat mengumpulkan banyak informasi. Para karyawan di gedung itu, terutama para penjaga dan petugas kebersihan, yang sering diabaikan oleh semua orang, adalah orang-orang yang paling tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di sini. Melalui obrolan santai selama jam istirahat, Pak Nam secara bertahap mengetahui lebih banyak tentang Hung. Hung adalah seorang pekerja yang serius, dihormati oleh atasannya, dan ditakuti oleh bawahannya. Ia selalu tepat waktu, berpakaian rapi, percaya diri, tetapi memiliki jarak yang jelas dengan karyawan yang bukan dari departemen tingkat tinggi. Banyak orang mengatakan bahwa Hung adalah tipe orang yang hanya berfokus pada tujuan dan tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang tidak ia anggap penting. Hal ini membuat Pak Nam semakin ingin tahu lebih banyak, karena seorang suami tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga perlu tahu bagaimana memperhatikan orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya. Pagi itu, Hung datang ke kantor seperti biasa, mengendarai mobil mewahnya yang berwarna hitam mengkilap.
Pak Nam berdiri di depan pintu, menyapa seperti penjaga lainnya. Tetapi kali ini ia sengaja membiarkan pintu kaca otomatis tidak terbuka tepat waktu saat Hung masuk. Hung berhenti, mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya melangkah ke samping, tempat pintu sudah terbuka, dan kemudian melanjutkan ke lift. Seorang penjaga muda yang berdiri di dekatnya berbisik kepada Pak Nam. Itu Bos Hung, terlihat dingin tetapi sangat cerdas. Tapi aku belum pernah melihatnya menyapa kami. Pak Nam mengangguk, mengakui komentar itu, tetapi tidak terburu-buru untuk membuat kesimpulan. Saat makan siang, ia menciptakan situasi lain. Ia sengaja berpura-pura menjatuhkan ponsel lamanya di depan Hung saat ia sedang lewat. Kali ini, Hung berhenti, membungkuk untuk mengambil ponsel itu, mengembalikannya kepadanya. Tetapi mata dan gerak tubuhnya menunjukkan kecanggungan. "Hati-hati, Pak," kata Hung, lalu berjalan pergi tanpa menunggu jawaban. Tindakan itu membuat Pak Nam mulai menyadari satu hal. Hung bukanlah orang yang tidak berperasaan atau benar-benar dingin, tetapi perhatiannya agak dangkal, tidak benar-benar datang dari hati yang tulus. Hal ini membuat Pak Nam semakin bertekad untuk menantangnya sekali lagi. Kali ini pada tingkat yang lebih sulit. Sore itu, Pak Nam berpura-pura mendekati area parkir Hung dengan ekspresi yang jelas-jelas menunjukkan kesulitannya. "Tuan Hung, saya dalam kesulitan. Dapatkah Anda membantu saya?" Hung berhenti, matanya sedikit terkejut. "Ada apa, Pak?" Pak Nam berpura-pura menceritakan sebuah kisah bahwa ia membutuhkan sejumlah uang untuk merawat keponakannya yang dirawat di rumah sakit. "Saya tahu Anda sibuk, tetapi saya tidak tahu harus bertanya kepada siapa lagi." Hung terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tunggu sebentar." Ia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan sejumlah uang receh, dan memberikannya kepada Pak Nam. "Ambillah ini dulu. Saya ada rapat, tetapi jika Anda membutuhkan lebih banyak, beritahu kepala penjaga, mereka akan memberitahu saya nanti." Hung segera pergi setelah itu, meninggalkan Pak Nam untuk merenung. Jumlah uang yang ia berikan tidak banyak, dan kata-katanya masih sopan, tetapi tindakannya tidak memiliki kedalaman. Tidak seperti seseorang yang benar-benar ingin membantu. Bagi Pak Nam, ini adalah tanda yang tidak bisa ia abaikan. Hari-hari berikutnya, Pak Nam terus menciptakan situasi tak terduga untuk menantang Hung. Suatu kali, ia berpura-pura menjatuhkan setumpuk dokumen di depannya. Tetapi Hung hanya membungkuk untuk mengambil beberapa yang terdekat dan kemudian berjalan pergi. Di lain waktu, ia sengaja memperpanjang percakapan ketika Hung sedang terburu-buru, tetapi ia hanya mendengarkan dengan acuh tak acuh dan kemudian dengan cepat menemukan cara untuk menghindar. Setiap tindakan kecil itu membuat Pak Nam semakin curiga bahwa Hung adalah seseorang yang hidup untuk tujuan pribadinya daripada memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Namun Pak Nam tidak ingin terburu-buru menyimpulkan. Ia tahu bahwa tantangan kecil seperti itu mungkin tidak cukup untuk menilai seseorang secara menyeluruh. Karena itu, ia memutuskan untuk merencanakan situasi yang lebih besar, di mana Hung akan menghadapi tekanan dan situasi tak terduga yang sebenarnya. Ia ingin tahu apakah Hung dapat tetap tenang dan baik hati dalam keadaan sulit. Sore berikutnya, Pak Nam dengan sengaja memarkir mobil Hung di posisi yang salah, lalu memanggilnya untuk bertemu langsung. Ketika Hung tiba, Pak Nam berpura-pura meminta maaf dengan berlebihan, mengatakan bahwa karena kesalahan, ia harus menunggu lama. Hung mendengarkan dengan tenang, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksenangan. "Tidak apa-apa, tetapi lain kali hati-hati," katanya, dengan nada tenang tetapi dingin. Kemudian, ia masuk ke mobilnya, pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Tindakan itu semakin memperkuat perasaan Pak Nam bahwa Hung adalah orang yang cerdas, tetapi tidak memiliki perhatian yang tulus. Calon suami tidak hanya membutuhkan bakat dan kesuksesan, tetapi juga membutuhkan pemahaman dan kesediaan untuk berkorban demi orang lain. Pak Nam tahu bahwa untuk melindungi kebahagiaan putrinya, ia perlu mengklarifikasi hal ini secara menyeluruh. Malam itu, Pak Nam duduk sendirian di kamar suaannya, berpikir lama. Apa yang ia lihat dalam beberapa hari terakhir tampaknya menunjukkan bahwa Hung tidak benar-benar orang yang dapat ia percayai sepenuhnya untuk putrinya. Namun ia juga tahu bahwa orang tidak selalu mudah mengungkapkan sifat aslinya. Tantangan terakhir yang lebih dalam adalah apa yang ia butuhkan untuk membuat kesimpulan akhir tentang Hung. Dan ia memutuskan bahwa ia tidak akan menyerah sampai ia melihat jawaban yang jelas. Setelah berhari-hari mengamati dan menguji Hung, Pak Nam menyadari bahwa apa yang ia lakukan masih belum cukup untuk menilai pria itu secara komprehensif. Meskipun ada ekspresi yang tidak ia sukai, Hung tetap bukan tipe orang yang sama sekali tidak berperasaan. Namun Pak Nam tahu bahwa sifat asli seseorang hanya terungkap paling jelas ketika mereka dihadapkan pada kesulitan atau situasi yang tidak terduga dan tidak terkendali. Karena itu, ia memutuskan untuk menciptakan tantangan yang lebih besar, baik untuk memverifikasi kecurigaannya maupun untuk menguji bagaimana Hung menghadapi tekanan yang sebenarnya. Pagi itu, Pak Nam duduk di depan pintu, menunggu Hung datang ke kantor. Ia membawa rencana yang telah direncanakan. Sebuah situasi yang dapat membuat Hung menghadapi pilihan yang jelas, membantu atau menghindar dari tanggung jawab. Ketika mobil Hung yang sudah dikenalnya muncul di gerbang gedung, Pak Nam menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan segala sesuatunya dalam pikirannya. Hung turun dari mobil, tampak anggun dan percaya diri seperti biasanya. Pak Nam sengaja melangkah maju, membuat ekspresi panik, seolah-olah ia baru saja mengalami keadaan darurat. "Tuan Hung, saya dalam masalah besar," kata Pak Nam. Suaranya tergesa-gesa. Hung berhenti sejenak, menatapnya dengan heran. "Ada apa, Pak? Tenang dan ceritakan padaku." Pak Nam sengaja mengarang cerita palsu. Ia mengatakan bahwa keponakannya baru saja mengalami kecelakaan di rumah sakit beberapa blok jauhnya, tetapi ia tidak punya cukup uang untuk membayar tagihan rumah sakit. "Tuan Hung, saya tahu ini tidak seharusnya mengganggu Anda, tetapi saya tidak punya orang lain untuk dimintai bantuan. Bisakah Anda pergi ke rumah sakit sebentar dengan saya?" Hung tampak ragu-ragu sejenak. Ia melirik jam tangannya, seolah-olah sedang mempertimbangkan waktu. "Saya ada rapat penting sekarang, tapi beritahu saya alamat rumah sakitnya. Saya akan meminta seseorang untuk membantu Anda." Pak Nam menggelengkan kepalanya, dengan sengaja membuat ekspresinya lebih putus asa. "Tidak bisa, Tuan. Saya butuh seseorang yang dapat diandalkan seperti Anda untuk ikut dengan saya. Jika tidak ada yang ikut, saya tidak tahu harus berbuat apa." Desakan Pak Nam jelas membuat Hung merasa tidak nyaman. Ia berdiri diam sejenak, matanya sedikit bingung, tetapi akhirnya ia berkata, "Baiklah, aku akan mengantarmu. Tapi kita harus cepat. Aku tidak bisa melewatkan rapat." Kata-kata itu membuat Pak Nam sedikit mengerutkan kening, tetapi ia tidak menunjukkan pikirannya. "Terima kasih, Tuan. Saya akan mengingat kebaikan Anda selamanya," jawabnya. Suaranya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang dibuat-buat. Hung mengantarkan Pak Nam ke rumah sakit kecil terdekat, tempat ia telah mengatur segalanya sebelumnya. Ia telah meminta seorang teman yang bekerja sebagai dokter untuk membuat situasi palsu dengan kamar rumah sakit kosong yang diatur seolah-olah keponakannya sedang berbaring di sana. Ketika keduanya masuk,
Pak Nam dengan sengaja menyeret Hung ke meja resepsionis, bertingkah seolah-olah mendesak. "Di mana keponakanku? Aku harus segera menemui dokter," Pak Nam berkata dengan keras, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Hung berdiri di sampingnya. Matanya melihat sekeliling seolah mencari informasi. Seorang dokter, teman Pak Nam, keluar menjelaskan bahwa pasien membutuhkan biaya rumah sakit yang mendesak untuk menjalani operasi. Pada saat ini, Pak Nam menatap Hung, matanya seolah memohon. "Tuan Hung, saya mohon bantu saya sekali ini. Saya akan membayarnya kembali nanti, tetapi sekarang saya tidak tahu harus berbuat apa." Hung tampak ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian ia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan sejumlah besar uang dan meletakkannya di meja resepsionis. "Lakukan saja prosedurnya. Saya tidak ingin menunda lagi," katanya, suaranya tegas. Namun, segera setelah itu, ia menoleh ke Pak Nam. Wajahnya sedikit tidak nyaman. "Jangan khawatir, Pak. Saya akan membantu kali ini. Tetapi, Anda harus mengaturnya untuk membayarnya kembali segera. Saya tidak terbiasa membantu berkali-kali." Kata-kata Hung seperti pisau yang menusuk hati Pak Nam. Ia bisa merasakan keengganan dan perhitungan dalam tindakannya. Meskipun Hung bersedia mengeluarkan uang, kurangnya ketulusan dalam kata-katanya memperjelas sifat aslinya. Pak Nam tetap tenang, berterima kasih kepada Hung dengan berlebihan, tetapi dalam hatinya ia merasa kecewa. Setelah meninggalkan rumah sakit, Hung dengan cepat mengantarkan Pak Nam kembali ke gedung, lalu bergegas pergi, tidak lupa mengingatkannya bahwa ia harus mengatur untuk membayar uang itu segera. Pak Nam berdiri diam, melihat mobil Hung menghilang. Hatinya berat. Ia berharap bahwa tantangan ini akan membantunya melihat orang yang sama sekali berbeda dalam diri Hung. Seseorang yang tulus dan bersedia membantu tanpa perhitungan. Namun, apa yang ia saksikan hanya membuatnya semakin yakin bahwa Hung bukanlah orang yang dapat ia percayai sepenuhnya untuk putrinya. Malam itu, Pak Nam duduk sendirian di kamar sewaannya, berpikir lama. Ia teringat saat-saat Ling bercerita tentang Hung dengan mata bahagia, kebanggaan saat ia berbicara tentang pria yang dicintainya. Ia tahu bahwa jika ia mengatakan yang sebenarnya, Lin akan sangat terluka. Namun, ia tidak bisa membiarkan putrinya memasuki hubungan di mana pasangannya tidak tulus. Ia memutuskan untuk menghadapi Hung secara langsung, mengatakan semuanya dengan jelas, dan menuntut agar ia membuktikan sendiri perasaannya untuk Lin. Keesokan harinya, Pak Nam memanggil Hung ke sebuah kafe kecil, tempat ia telah mengatur pertemuan pribadi. Ketika Hung tiba, Pak Nam sudah duduk di sudut meja, matanya serius tetapi tidak kurang sabar. Hung mendekat, sedikit terkejut melihat ekspresi Pak Nam yang tidak biasa. "Anda memanggil saya, apakah ada sesuatu yang mendesak?" tanya Hung. Suaranya tenang. Pak Nam menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Hung, hari ini saya ingin menjelaskan kepada Anda. Selama beberapa hari terakhir, saya telah menguji Anda dalam banyak situasi. Dari saya yang bekerja sebagai penjaga keamanan, hingga hal-hal yang terjadi di rumah sakit, semuanya diatur oleh saya. Tujuan saya adalah untuk memahami pria seperti apa Anda sebenarnya." Hung duduk diam selama beberapa detik. Matanya menunjukkan keterkejutan, tetapi ia tidak menunjukkan kemarahan. "Jadi, semua itu adalah rencana Anda?" tanya Hung. Suaranya lembut tetapi tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangannya. "Benar," jawab Pak Nam.
Saya melakukan ini bukan untuk mempersulit Anda, tetapi karena saya perlu memastikan bahwa Anda adalah orang yang pantas untuk Lin. Saya tahu ini mungkin membuat Anda merasa tersinggung, tetapi saya hanya ingin melindungi putri saya. Hung terdiam lama, lalu tersenyum tipis, senyuman yang sulit diartikan oleh Pak Nam. Paman, saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi saya tidak berpikir bahwa tantangan seperti itu adalah cara terbaik untuk menilai saya. Mungkin, jawab Pak Nam, suaranya tenang. Tapi apa yang saya lihat sudah cukup bagi saya untuk memahami bahwa Anda perlu berubah jika ingin masuk ke dalam keluarga ini. Percakapan antara keduanya berakhir dalam keheningan. Pak Nam meninggalkan kafe dengan perasaan lega karena telah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Namun ia tahu keputusan akhir tetap ada di tangan Lin. Ia hanya bisa berharap bahwa Hung akan memikirkannya kembali dan membuktikan bahwa ia benar-benar pantas. Setelah percakapan yang menegangkan dengan Hung di kafe, Pak Nam pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak dapat menyangkal bahwa Hung adalah orang yang cakap, tetapi apa yang ia tunjukkan tidak cukup baginya untuk merasa yakin tentang karakter dan ketulusan perasaannya untuk Lin. Meskipun demikian, ia juga mengerti bahwa ia tidak dapat mencegah cinta putrinya hanya berdasarkan perasaan pribadinya. Ia memutuskan untuk tidak secara langsung mengatakan semuanya kepada Ling, tetapi membiarkan Hung membuktikannya melalui tindakan. Ia ingin memberinya kesempatan terakhir untuk menebus kekurangannya. Di pihak Hung, pertemuan dengan Pak Nam telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam dirinya. Awalnya, ia merasa tersinggung ketika menyadari bahwa ia sedang diuji. Tetapi setelah mempertimbangkan, ia mulai memahami kekhawatiran Pak Nam. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Pak Nam berasal dari cinta dan tanggung jawab seorang ayah. Hal ini membuatnya menghormati dan pada saat yang sama mendesaknya untuk mengubah perilakunya dan membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan cinta Lin. Keesokan harinya, Hung berinisiatif untuk menelepon Pak Nam. Ia mengatur pertemuan dengannya di kafe lain, kali ini dengan sikap yang lebih terbuka dan serius. Ketika Pak Nam tiba, Hung berdiri untuk menyambutnya. Matanya menunjukkan tekad. Paman Nam, saya telah banyak berpikir setelah percakapan kita kemarin. Saya mengerti bahwa saya belum melakukan cukup banyak untuk membuat Anda merasa tenang. Karena itu, saya ingin meminta Anda untuk memberi saya kesempatan lagi untuk membuktikan bahwa saya benar-benar mencintai Ling dan dapat memberinya kebahagiaan. Pak Nam menatap Hung untuk waktu yang lama, mempertimbangkan setiap kata-katanya. Hung, saya tidak butuh janji, saya butuh tindakan. Jika Anda benar-benar serius, tunjukkan kepada saya melalui apa yang Anda lakukan. Tidak hanya dengan Ling, tetapi juga dengan orang-orang di sekitar Anda. Pria yang baik tidak hanya tahu bagaimana mencintai pasangannya, tetapi juga harus tahu bagaimana memperhatikan, berbagi, dan menghormati semua orang. Kata-kata Pak Nam seperti tantangan terakhir, dan Hung menerimanya dengan tekad penuh. Sejak hari itu, ia mulai mengubah perilakunya, tidak hanya dengan Lin, tetapi juga dengan semua orang dalam kehidupan sehari-harinya. Di kantor, ia lebih memperhatikan petugas keamanan dan petugas kebersihan, orang-orang yang sebelumnya hampir tidak ia perhatikan. Suatu pagi, ia membawakan kopi untuk tim keamanan, mengejutkan semua orang dengan keramahan yang tidak terduga ini. Ketika ia bertemu dengan Pak Nam di gedung, ia berinisiatif untuk menyapa, menanyakan kesehatannya, yang membuat Pak Nam terkejut.
Tindakan Hung tidak berhenti pada gerakan kecil. Suatu hari, ia berinisiatif untuk menyelenggarakan acara amal di kantor, menyumbangkan pakaian dan makanan untuk panti asuhan terdekat. Hung tidak hanya berkontribusi, tetapi juga berpartisipasi langsung dalam persiapan dan pengangkutan barang. Ketika ia melihat Hung bermain dengan gembira dengan anak-anak di panti asuhan, Pak Nam merasakan hatinya melunak. Meskipun ia tidak mengatakannya, ia mulai melihat perubahan positif pada diri Hung. Di pihak Lin, ia sama sekali tidak menyadari tantangan yang diberikan ayahnya kepada Hung. Namun, ia merasa bahwa Hung menjadi lebih perhatian dan peduli. Ia tidak lagi membuat alasan sibuk untuk menolak jalan-jalan sederhana seperti berjalan-jalan di sekitar kota atau makan malam di restoran kecil. Suatu kali, Hung tiba-tiba mengajak Lin untuk mengunjungi keluarganya di pedesaan. Di sini, Lin bertemu dengan orang tua Hung, orang-orang yang sederhana tetapi baik hati. Lin merasakan kehangatan dalam keluarganya dan melihat dengan jelas bahwa Hung berusaha untuk menyeimbangkan antara kehidupan yang sibuk dan kasih sayang keluarga. Tantangan besar lainnya datang ketika Lin mengalami kesulitan di tempat kerja. Ia dikritik oleh atasannya karena kesalahan yang tidak dilakukannya, dan ini membuatnya merasa sangat tertekan. Ketika Hung mengetahuinya, ia tidak hanya menghiburnya, tetapi juga meluangkan waktu untuk membantunya menemukan solusi. Ia berinisiatif untuk bertemu dengan atasan Lin, mempresentasikan masalah dengan cerdik untuk melindunginya. Berkat campur tangan Hung, Lin tidak hanya mengatasi kesulitan, tetapi juga dipuji oleh rekan-rekannya karena cara profesionalnya dalam menangani situasi tersebut. Pak Nam menyaksikan semua perubahan ini dengan mata diam. Ia tidak mengatakannya, tetapi secara bertahap merasa lebih tenang. Namun, ia masih ingin menguji Hung sekali lagi. Kali ini tentang kemampuannya untuk menghadapi tekanan dan tanggung jawab yang sebenarnya. Ia memberitahu Hung bahwa ia mengalami kesulitan keuangan karena hutang lama yang harus segera dibayar. Kali ini, Hung tidak hanya memberikan uang tetapi juga menawarkan untuk membantu Pak Nam menemukan solusi permanen. Ia berinisiatif untuk merencanakan pertemuan dengan kreditur, membujuk mereka untuk mengurangi suku bunga dan memperpanjang jangka waktu pembayaran, yang benar-benar mengejutkan Pak Nam. Akhirnya, pada suatu malam, Pak Nam memanggil Hung ke rumah untuk berbicara. Kali ini, ia tidak lagi mempertahankan sikap tegas seperti sebelumnya. Ketika Hung masuk, ia mengundangnya untuk duduk, matanya menunjukkan ketenangan dan kehangatan. Hung, selama ini, saya telah banyak mengamati. Saya melihat bahwa Anda telah benar-benar berusaha dan berubah. Anda tidak hanya melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi juga memperhatikan orang-orang di sekitar Anda dari hal-hal terkecil. Saya sangat menghargai itu. Hung duduk tegak, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Pak Nam. Saya tahu Anda melakukan semua ini bukan untuk mempersulit saya, tetapi karena Anda mengkhawatirkan Ling. Dan saya berterima kasih untuk itu. Berkat tantangan Anda, saya menyadari bahwa saya perlu berubah untuk menjadi orang yang lebih baik. Pak Nam mengangguk, memberikan senyuman langka. Saya percaya bahwa Ling tidak salah memilih orang. Tapi ingatlah, kebahagiaan keluarga bukanlah sesuatu yang datang secara alami. Anda harus selalu berusaha, tidak hanya untuk Ling, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Jika Anda dapat melakukan itu, saya tidak perlu khawatir lagi. Hung membungkuk, suaranya penuh rasa terima kasih. Saya berjanji kepada Anda, saya akan menjaga Ling sepanjang hidup saya. Saya tidak akan membiarkannya kecewa. Sejak hari itu, Pak Nam merasa benar-benar tenang untuk mempercayakan putrinya kepada Hung. Pernikahan Ling dan Hung berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh tawa.
Pak Nam duduk di barisan depan, melihat putrinya berjalan ke altar bersama Hung. Hatinya dipenuhi dengan sukacita dan kebanggaan. Ia tahu bahwa melalui semua tantangan dan kesulitan, Hung telah membuktikan bahwa ia adalah pria yang pantas. Dan ia juga menyadari bahwa terkadang ketegasan seorang ayah bukanlah untuk mempersulit, tetapi cara terbaik untuk melindungi kebahagiaan orang-orang yang dicintainya. Pernikahan Ling dan Hung tiba dalam suasana yang meriah dan hangat. Rumah kecil Pak Nam diterangi dengan karangan bunga segar yang semarak. Kerabat dan teman-teman berbondong-bondong untuk memberi selamat. Semua orang bahagia dan berseri-seri dalam kebahagiaan bersama. Hati Pak Nam dipenuhi dengan emosi saat melihat putrinya mengenakan gaun pengantin putih. Wajahnya bersinar dengan gembira. Pada saat itu, ia menyadari bahwa semua kekhawatiran, tantangan, dan bahkan keraguannya selama ini sangat berharga. Ling tidak hanya menemukan pasangan hidup, tetapi juga seseorang yang dapat memberinya rumah yang nyata. Hung datang untuk menjemput pengantin wanita dengan prosesi mobil mewah. Mobil terdepan didekorasi dengan rumit, dengan bunga-bunga segar berwarna-warni yang menempel di kapnya. Hung mengenakan setelan jas hitam yang elegan, dengan sikap percaya diri dan tenang. Ketika ia memasuki halaman, matanya menyapu semua orang dan kemudian berhenti pada Pak Nam. Ia mendekat, membungkuk dengan hormat. Saya datang untuk membawa Lin ke rumah barunya, dan saya berjanji untuk selalu melakukan segalanya untuk membuatnya bahagia, kata Hung. Suaranya tegas seperti sumpah. Pak Nam mengangguk sedikit. Matanya lebih lembut dari sebelumnya. Hung, hari ini kamu menjemput Ling. Tetapi ingatlah bahwa dia bukan hanya istrimu, tetapi juga satu-satunya putriku. Kamu harus mencintai dan melindunginya sepanjang hidupmu. Hung menjawab tanpa ragu-ragu. Anda dapat yakin saya tidak akan membiarkan Ling sedih atau dirugikan. Ketika Ling keluar, semua mata tertuju padanya. Dalam gaun pengantin putihnya, Ling tampak seperti bidadari. Ia memegang erat tangan Pak Nam. Matanya berkaca-kaca saat melihat ayah yang telah membesarkan dan melindunginya sepanjang hidupnya. Ayah, terima kasih untuk semuanya. Aku akan selalu mengingat apa yang telah kau ajarkan padaku. Dan aku berjanji untuk hidup bahagia sehingga kau tidak perlu khawatir, kata Ling. Suaranya tercekat. Pak Nam meremas tangan putrinya, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Ayah percaya padamu, Lin. Ayah percaya bahwa kau telah memilih orang yang tepat. Prosesi pernikahan berangkat, membawa Lin ke kehidupan barunya. Pak Nam berdiri di depan gerbang, melihat mobil menghilang di bawah sinar matahari pagi. Dalam hatinya, ia merasa sedikit nostalgia, tetapi juga merasa lega. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa seolah-olah sebagian beban di hatinya telah terangkat. Ling telah menemukan pria yang dapat menemaninya, dan ia percaya bahwa Hung telah benar-benar berubah menjadi suami dan menantu yang dapat ia banggakan. Upacara pernikahan berlangsung di aula besar di kota, didekorasi dengan indah dengan lampu kuning yang hangat. Meja-meja diatur dengan hikmat, para tamu hadir dalam jumlah banyak. Suasana dipenuhi dengan tawa dan ucapan selamat. Ketika Lin dan Hung memasuki aula, berpegangan tangan di bawah cahaya yang berkilauan, seluruh aula terdiam untuk mengagumi momen yang luar biasa itu. Pak Nam duduk di barisan depan, matanya mengikuti setiap langkah putrinya, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Pada bagian pidato, Hung memegang mikrofon, matanya lembut saat melihat ke arah Ling dan Pak Nam. Hari ini adalah hari yang paling istimewa dalam hidupku. Karena aku tidak hanya menikahi wanita yang paling kucintai, tetapi
juga secara resmi menjadi bagian dari keluarga yang sangat kuhormati. Aku tahu bahwa untuk mencapai hari ini, Paman Nam telah mencurahkan banyak usaha untuk mengajar dan melindungi Lin. Anda juga telah menguji saya, membantu saya menyadari bahwa untuk menjadi suami dan ayah yang baik, saya membutuhkan lebih dari sekadar cinta. Saya membutuhkan tanggung jawab dan ketulusan. Saya berjanji di depan semua orang di sini bahwa saya akan mencintai dan merawat Lin dengan sepenuh hati. Kata-kata Hung membuat seluruh aula bertepuk tangan meriah, sementara Pak Nam meneteskan air mata. Ia tidak menyangka bahwa pria yang pernah ia ragukan, yang pernah ia uji, sekarang dapat mengucapkan kata-kata yang begitu tulus. Ia merasakan perubahan yang jelas pada diri Hung, seorang pria yang tidak hanya berbakat tetapi juga jauh lebih dewasa dan bijaksana. Setelah upacara, Hung dan Ling kembali ke meja Pak Nam. Hung membungkuk, suaranya penuh rasa terima kasih. Paman Nam, saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Tantangan Anda telah membantu saya memahami bahwa cinta bukan hanya emosi, tetapi juga pengorbanan dan tanggung jawab. Saya berjanji kepada Anda, saya tidak akan pernah membuat Ling sedih. Pak Nam tersenyum. Untuk pertama kalinya matanya menunjukkan kepuasan mutlak. Hung, aku percaya padamu. Tapi ingatlah, kebahagiaan keluarga bukanlah sesuatu yang datang secara alami. Kau harus selalu berusaha, tidak hanya untuk Lin, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Jika kau dapat melakukan itu, aku tidak perlu khawatir lagi. Beberapa hari setelah pernikahan, Pak Nam merasakan perubahan yang jelas dalam hidupnya. Meskipun Ling telah pindah untuk tinggal bersama Hung, pasangan itu masih sering menelepon untuk menanyakan kabarnya atau memanfaatkan akhir pekan untuk mengunjungi rumah. Hung selalu membawa hadiah-hadiah kecil. Terkadang hanya sekantong buah atau beberapa peralatan rumah tangga. Tetapi Pak Nam tahu bahwa itu adalah perhatian yang tulus. Tidak hanya itu, Hung juga berinisiatif untuk merenovasi rumah tua Pak Nam, dari memasang kembali teras depan hingga mengecat gerbang. Setiap kali ia melihat Hung bekerja keras, Pak Nam merasakan hatinya menghangat tidak seperti sebelumnya. Suatu hari, Ling dan Hung mengunjungi Pak Nam dengan kabar gembira yang spesial. Ling sedang mengandung anak pertamanya. Ketika ia mendengar berita itu, Pak Nam tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia duduk di samping Lin, memegang tangan putrinya. Matanya bersinar dengan bangga. Lin, kau sudah benar-benar dewasa. Ayah hanya berharap kau selalu bahagia. Dan ayah percaya bahwa Hung akan menjadi ayah yang baik untuk bayi itu. Seiring berjalannya waktu, Hung dan Lin membangun keluarga yang bahagia. Pak Nam sering mengunjungi rumah mereka, bermain dengan cucunya. Melihat putrinya hidup dalam damai, ia merasa seolah-olah beban di hatinya telah benar-benar hilang. Ia menyadari bahwa terkadang tantangan tidak hanya membantu orang lain untuk tumbuh dewasa, tetapi juga merupakan cara baginya untuk memahami dan lebih percaya pada hal-hal baik dalam hidup. Kisah Pak Nam, Ling, dan Hung bukan hanya kisah tentang tantangan dan ketulusan, tetapi juga pelajaran tentang cinta, tanggung jawab, dan pengorbanan. Bagi Pak Nam, perjalanan itu ditutup dengan akhir yang bahagia, meninggalkan dalam hatinya keyakinan bahwa kebahagiaan sejati dapat dicapai ketika orang tahu bagaimana berusaha dan berubah demi orang-orang yang mereka cintai.